Banyak yang bilang katanya vape itu lebih aman daripada rokok guys. Tapi pertanyaannya, amannya itu beneran aman atau cuma lebih sedikit gitu daya rusaknya? Karena kan jatuh dari lantai 10 itu memang lebih aman daripada jatuh dari lantai 20. Tapi kan ya tetap sama-sama koin juga. Nah guys, sekarang kita ini akan bahas vape versus rokok. Siapa sih yang sebenarnya paling berbahaya? Oke guys, jadi dulu sebenarnya gue juga perokok, jadi gue bisa ngerasain bagaimana perasaan orang-orang yang merokok gitu, bagaimana rasanya kecanduan, bagaimana ya gak bisa berhenti gitu, dan gak bisa lepas dari barang yang namanya rokok itu guys. Ngomongin soal vape dan rokok, dua benda ini sama-sama punya zat yang bikin kecanduan atau ketagihan guys, yaitu nikotin. Sekarang kita akan bahas dulu gimana cara kerja rokok guys. Nikotin dari rokok itu masuk ke tubuh kita lewat asap pembakaran yang kita hisap guys, dan asap ini tuh nggak cuma bawa nikotin tapi juga ada tar, terus karbon monoksida dan ribuan bahan kimia lainnya yang berbahaya guys. Nah, asap ini tuh sangat berbahaya karena bisa ngerusak paru-paru kita, terus juga bisa menyebabkan kanker, bahkan bisa nyebar guys ke tubuh kita itu yang lainnya. Sedangkan vape adalah alat yang bekerja tanpa pembakaran guys. Kalau rokok biasa itu dibakar, vape itu dipanaskan. Jadi di dalam vape itu ada 4 komponen utama guys. Yang pertama ada baterai, yang kedua elemen pepanas atau coil, terus yang ketiga kapas, dan yang keempat adalah cairan yang disebut e-liquid. Saat vape dinyalakan, baterai akan memanaskan coil tersebut guys. Terus si coil ini akan memanaskan cairan liquid yang tadi. Dan cairan itu berubahlah jadi uap yang kemudian kita hirup. Jadi yang masuk ke paru-paru itu bukan asap guys, tapi aerosol atau uap. Jadi yang masuk ke paru-paru kita itu uap guys, bukan asap. Makanya banyak orang yang bilang atau mengklaim gitu secara sepihak, wah karena yang masuk ke kita itu uap, makanya lebih aman nih daripada rokok. Tapi tunggu dulu guys, sebelum kita bilang aman, kita harus tahu dulu kandungan apa sih yang sebenarnya ada di dalam vape tersebut. Yang pertama guys, di dalam vape itu berisi nikotin. Ini tuh zat yang bikin kecanduan guys, sama kayak di rokok biasa gitu kayak tadi. Malahan nih, kadang di beberapa vape itu kandungan nikotinnya itu bisa lebih banyak daripada rokok, atau ya bahkan juga bisa lebih sedikit karena nikotin di dalam vape itu bisa diatur oleh kita sendiri guys. Kalau misalnya kan rokok biasa itu nikotinnya udah ditakar nih segini segini segini, jadi semuanya sama. Kandungan yang kedua ada propylene glycol dan vegetable glycerin guys. Ini tuh bahan yang bikin uapnya itu jadi tebal. Memang nih kalau di makanan zat ini tuh sering dipakai guys, tapi ya beda ceritanya kalau zat ini dipanaskan dan dihirup ke paru-paru kita. Kandungan yang ketiga adalah perisa seperti rasa buah, mint, dessert, kopi, dan lain-lain. Perisa ini tuh memang aman guys buat dimakan, tapi ya lagi-lagi belum tentu aman kalau kita hirup. Dan yang keempat adalah zat tambahan hasil dari pemanasan seperti formaldehida, terus asedaldehida, dan logam berat dari koil guys, kayak nikel dan tantal. Yang artinya apa guys? Artinya vape itu bukan cuma uap air rasa stroberi guys. Jadi apakah vape itu aman? Dan jawaban jujurnya tidak bisa dibilang aman guys. Memang benar vape itu tidak menghasilkan tar dan karbon monoksida seperti rokok tembakau biasanya guys. Tapi bukan berarti vape itu nol resiko guys. Nikotin dari vape tetap bikin ketergantungan guys, dan zat kimianya tetap masuk ke paru-paru kita. Terus juga efek jangka panjangnya itu masih harus diteliti sampai sekarang guys. Karena vape modern seperti sekarang ini baru dibuat tahun 2003 guys oleh seorang apoteker asal Cina bernama Hon Lee. Kalau rokok tembakau itu sudah ditemukan sejak lama guys, makanya kita itu udah tahu bahayanya seperti apa dan efek jangka panjangnya juga konsisten. Sedangkan kalau vape itu baru ditemukan tahun 2003 yang mana masih perlu penelitian untuk efek jangka panjangnya guys. Dan bisa dibilang orang yang menggunakan vape sekarang adalah kelinci percobaan. Sebenarnya guys, awalnya vape itu dibuat bukan buat gaya-gayaan. Tujuan awalnya adalah membantu perokok berat untuk beralih dari rokok tembakau. Jadi ide dasarnya itu gini guys, kalau orang tetap butuh nikotin, setidaknya mereka itu menghindari pembakaran. Tapi masalahnya, seiring berjalannya waktu, vape itu malah dipasarkan dengan rasa manis dan desain yang keren, jadinya menyasar ke anak muda gitu guys. Dan ya akhirnya banyak orang yang tadinya tidak pernah merokok malah kecanduan nikotin lewat vape guys. Dan ini tuh gak baik banget apalagi buat anak muda yang mana otaknya itu masih dalam proses pertumbuhan guys.
ini tuh bisa bikin mereka jadi nge-lag dan susah buat konsentrasi. Karena efeknya yang gak main-main guys, terutama buat anak muda, makanya sampai ada beberapa negara yang ngelarang vape. Contohnya itu seperti negara India, Brazil, Singapura, Thailand, Taiwan, Qatar, dan Nepal. Dan alasannya hampir sama semua guys, yaitu melindungi anak muda, terus juga risiko kesehatan yang belum jelas, dan mencegah potensi kecanduan massal guys. Kita ambil contoh misalnya, di Singapura, kalau kita punya vape itu bisa didenda yang sangat banyak guys, dan juga bisa kena hukum pidana. Dan buat kalian nih guys, yang mau berhenti dari memakai kedua barang tersebut, itu masih sangat possible banget guys. Walaupun kalian itu adalah perokok aktif yang sangat berat. Ini sedikit tips dari gua guys, yang memang sudah berhasil gitu untuk berhenti. Kalau kalian itu mau berhenti, jangan langsung sekaligus berhenti guys. Karena seperti yang sudah kita tadi jelaskan di awal, bahwa vape dan rokok itu mengandung nikotin. Yang mana nikotin ini penyebab kecanduan dan ketagihan guys. Jadi otak kita itu dibanjirin dopamin sama nikotin ini guys. Makanya kalau mau berhenti itu coba step by step. Kalau misal kalian itu ngerokok satu hari itu satu bungkus, coba besoknya dikurangin jadi 3/4 bungkus, terus dikurangin lagi jadi setengah bungkus, terus dikurangin lagi lebih sedikit jadi 1/4 bungkus. Bahkan nih kalian itu sampai harus ada di titik cuman 1 batang 1 hari. Nah kalau kalian udah ada di titik itu, keesokan harinya kalian harus coba 1 hari tanpa rokok guys. Memang bakal ada efek gelisah gitu, kalian jadi temperamen, dan itu tuh normal guys. Karena kan biasanya otak kita itu kebanjiran dopamin dari nikotin rokok tersebut guys. Tapi kalian itu tetap harus ingat dan kasih motivasi ke diri kalian kalau merokok itu bisa membahayakan juga orang-orang di sekitar kalian guys. Jadi efeknya itu bukan ke kalian aja, karena kan perokok pasif itu lebih bahaya guys daripada perokok aktifnya. Dan dengan kalian melakukan step by step, jadi rasa gelisah dan rasa pengen ngerokok laginya itu akan menurun guys. Tidak akan sehebat atau seberat kalau kalian dari tadinya yang biasa ngerokok 1 bungkus 1 hari, tiba-tiba berhenti nih, pasti kalian itu akan sangat-sangat gelisah. Beda kalau kalian itu melakukannya step by step guys. Tapi nih guys, andai kalian itu nggak mau berhenti dan nggak peduli sama paru-paru sendiri, tolonglah untuk jadi perokok itu yang tahu tempat guys. Jangan merokok di dekat anak kecil, terus di dekat ibu hamil, dan juga di dekat orang yang enggak merokok guys. Karena lagi-lagi perokok pasif itu lebih berbahaya daripada perokok aktifnya guys. Oke guys, jadi kesimpulannya vape itu memang lebih aman daripada rokok. Dan vape itu juga gunanya itu buat orang-orang yang mau berhenti merokok guys. Jadi kalau kalian yang nggak pernah merokok, jangan coba-cobalah menggunakan vape. Karena seperti analogi tadi, jadi jatuh dari lantai 10 memang lebih baik daripada jatuh dari lantai 20. Tapi kan ya dua-duanya tetap sama-sama koin guys. Jadi lebih baik kita hindari saja keduanya. Rokok itu udah jelas guys, efek jangka panjangnya. Sedangkan vape itu masih samar-samar. Jadi jangan sampai kita malah jadi kelinci percobaannya vape guys. Dan buat kalian yang punya info tambahan, boleh kalian bantu pertebal di kolom komentar. Terus juga kalau gue salah, tolong dikoreksi juga ya guys. Oke guys, segitu dulu video kita kali ini. Jangan lupa buat di like, komen, dan juga subscribe. And see you on my next video guys. Bye.